Baik, perkenalkan nama saya Niputuliana Devianti, nomor absen 26. Jadi di sini saya akan membahas materi yaitu skema laporan biaya produksi dan harga pokok penjualan pada sistem proses costing. Baik, materi yang pertama yaitu apa itu proses costing. Jadi, proses costing itu merupakan metode akuntansi biaya yang dirancang khusus untuk menghitung biaya produksi per unit dalam proses produksi yang berjalan secara terus-menerus dan menghasilkan produk seragam dalam jumlah besar. Jadi, dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan per departemen atau tahap produksi selama periode tertentu. Kemudian dibagi dengan total unit yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya per unit yang akurat. 5 komponen biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku, mencakup semua bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi dan dialokasikan ke setiap unit produk. Yang kedua ada biaya tenaga kerja yang termasuk upah, gaji, tunjangan, dan asuransi kesehatan untuk karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung seperti biaya sewa, listrik, perawatan mesin, dan penggajian staf administrasi. Yang keempat ada biaya manajemen, pengeluaran untuk strategi, pengawasan mutu, pengelolaan persediaan, dan sistem produksi. Yang kelima ada biaya pemasaran, termasuk biaya iklan, biaya promosi, riset pasar, branding, dan distribusi produk ke konsumen. Selanjutnya ada skema laporan biaya produksi. Yang pertama, identifikasi proses, perencanaan produksi, penjadwalan pesanan, pengelolaan inventaris, dan proyeksi permintaan. Yang kedua ada pengumpulan data, termasuk mencatat biaya bahan baku, pengiriman, penyimpanan, dan pengelolaan selama produksi. Yang ketiga ada penentuan biaya, alokasi overhead menggunakan metode activity based costing untuk akurasi optimal. Selanjutnya, komponen harga pokok penjualan. Yang pertama, total biaya, semua biaya produksi. Selanjutnya, margin keuntungan, presentase profit yang diinginkan, harga pokok, hasil akhir HPP. Faktor penting dalam penetapan HPP yang pertama, biaya tersembunyi seperti perbaikan mesin dan penggantian bahan cacat. Yang kedua, tren pasar dan tingkat persaingan industri. Yang ketiga, permintaan konsumen dan daya beli pasar. Yang keempat, break-even point dan margin keuntungan target. Perhitungan HPPP mempertimbangkan total biaya produksi ditambah margin keuntungan dengan memperhatikan faktor eksternal seperti tren pasar dan tingkat persaingan. Materi yang kedua yaitu interpretasi dan analisis HPP, analisis cost volume profit atau CVP, membantu perusahaan memahami hubungan antara volume produksi, harga jual, biaya, dan laba. Dengan mengidentifikasi titik impas dan margin keuntungan yang diinginkan, manajemen dapat mengambil keputusan strategis yang lebih cerdas dalam mengelola operasional dan keuangan perusahaan. PT Maju Jaya Produksi Lemari Pakaian. PT Maju Jaya perusahaan manufaktur menggunakan sistem job order costing. Jadi mereka menerima pesanan untuk 100 lemari pakaian custom dengan biaya bahan baku, kayu, dan kaca sebesar 15 juta. Jadi biaya tenaga kerja langsung 10 juta dan biaya overhead pabrik yaitu 20 juta. Perhitungan biaya produksi. Jadi biaya bahan baku kayu dan kaca sebesar 15 juta, biaya tenaga kerja langsung yaitu 10 juta, biaya overhead pabrik yaitu 20 juta. Total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku
ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik. Jadi total biaya produksinya 15 juta, ditambah 10 juta, ditambah 20 juta. Totalnya 45 juta. Jadi, harga pokok penjualan per unit dapat dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang diproduksi, yaitu 100 unit. Harga pokok penjualan per unit yaitu total biaya produksi per jumlah unit diproduksi. Harga pokok penjualan per unit yaitu 45 juta per 100 unit. Jadi harga pokok penjualan per unitnya adalah 450.000. Manfaat informasi HPP: dengan mengetahui HPP per unit sebesar 450.000, manajemen dapat menetapkan harga jual yang menguntungkan sambil tetap kompetitif di pasar. Informasi ini menjadi dasar untuk strategi penetapan harga dan analisis profitabilitas produk. Keunggulan sistem proses costing. Yang pertama, akurasi perhitungan. Memberikan perhitungan biaya per unit yang akurat dan sistematis untuk produksi massal yang seragam. Yang kedua, efisiensi administrasi. Menyederhanakan proses pencatatan dengan mengumpulkan biaya per departemen atau tahap produksi. Yang ketiga, kontrol biaya lebih baik. Memudahkan identifikasi pemborosan dan peluang efisiensi di setiap tahap produksi. Yang keempat, basis keputusan strategis. Menyediakan data akurat untuk menetapkan harga, perencanaan produksi, dan analisis profitabilitas. Nah, sekian materi dari saya. Dapat saya simpulkan yaitu sistem proses costing merupakan metode akuntansi biaya yang efektif untuk industri manufaktur dengan produksi berkelanjutan dan produksi seragam. Dengan mengintegrasikan 5 komponen biaya utama: bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, manajemen, dan pemasaran, perusahaan dapat menghitung biaya produksi per unit secara akurat dan sistematis. Penerapan skema laporan biaya produksi dan harga pokok penjualan yang tepat memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan strategis yang lebih cerdas, menetapkan harga kompetitif, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan di pasar. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.